warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Perbincangan kali ini bisa melihat pada wall di YouTube begitu banyaknya gambaran-gambaran orang luar salafi yang berusaha menggambarkan salafi itu adalah sebuah pemandangan yang misteri, mengerikan. Itu yang dibuat oleh mereka. Jadi kalau dilihat adalah misalnya Firanda tak percaya dengan malaikat, ini sudah saya bahas. Kemudian awas Anda jangan ketawa. Kemudian menggambarkan MBS, kemudian juga membicarakan Yazid ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak layak ya. Ada juga berbagai macam penampilan yang dilakukan oleh mereka ini ya, tujuannya tidak lain supaya mereka bisa menyampaikan ini misalnya ini ya, kalau kita lihat. Jadi ada berbagai macam cerita yang dibuat oleh mereka untuk menjelek-jelekkan Wahabi. Dibuat berbagai macam cara. Seperti ini juga misalnya. Ini cara-cara mereka, memang sudah tidak ada cara lain melainkan dengan cara-cara yang zalim. Nah, jadi inilah salah satu kebiasaan mereka yang seharusnya tidak terjadi pada seorang muslim. Orang muslim itu terpelihara lidahnya, terpelihara matanya, dan terpelihara telinganya, tangannya dari hal-hal yang negatif, tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang Anda lihat, ada banyak judul yang dibuat oleh mereka kalau kita lihat ya. Tapi judul-judul itu semuanya mengisyaratkan kepada suatu kebencian. Jadi tidak ada yang positif. Seperti yang Anda perhatikan, itu kan tidak ada yang positif sama sekali. Yang ada itu kebencian. Karena memang itu menjadi tujuan pokok dari mereka sebagai seorang muslim. Baginya mereka yang membenci itu dianggap biasa-biasa saja, karena kebencian yang dilontarkan oleh mereka sudah menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Kalau tidak membenci, mereka tidak gemuk. Sehingga dengan berbagai macam cara dibuatlah tema-tema berkaitan dengan berkaitan dengan judul YouTube ya, tujuannya tidak lain agar dapat memberikan pencerahan menurut mereka, padahal tidak. Itu adalah kualitas kebencian mereka yang sesungguhnya. Yang ada pada diri mereka adalah kebencian. Ya, yang ada pada diri mereka adalah kebencian.
seperti ini juga misalnya, jelas tidak mencerminkan sebuah keadaan yang didasarkan kepada ilmu, tapi didasarkan kepada hawa nafsu. Orang yang berilmu itu tidak akan mudah mengeluarkan kebencian. Orang yang berilmu itu tidak mudah mengumbar kebencian. Orang berilmu itu hati-hati. Ya, kalau dilihat dalam gambar-gambar ini kan gambar yang mengandung kebencian ya. Gambar yang mengisyaratkan kebencian gitu. Inilah yang tentu perlu kita perhatikan, yang dibuat oleh mereka tidak lain hanya bertujuan mengumbar kebencian kepada siapa yang disebut Wahabi. Ya, itu adalah sebuah proyek dari proyek raksasa dari mereka yang tidak menyukai Wahabi. Ya, sebuah proyek raksasa dari mereka yang tidak menyukai Wahabi. Yang jelas, sebagai seorang muslim, ya bukan menebarkan kebencian, bukan, tapi bagaimana melahirkan kritik yang membangun. Kalau misalnya ada yang dianggap bengkok misalnya, ya diluruskan dengan cara sebaik-baiknya. Jika itu bengkok, yang berbicara ini orang-orang yang berilmu. Kan tidak mungkin orang-orang yang berilmu berbicara semau-maunya gitu ya. Orang berilmu itu berbicara didasarkan kepada ilmu, didasarkan kepada pengetahuan. Kalaupun kemudian ada perbedaan, ya seperti imam-imam mazhab itu, ada perbedaan di antara mereka, wajar-wajar saja. Selama ini yang diributkan Wahabi, ada jaringan Islam liberal tidak diributkan, ada Syiah tidak diributkan. Bahkan kita tahu jaringan Islam liberal pun itu harus menunggangi anti Wahabi. Mereka semuanya berada di dalam satu kawasan yang tujuannya sama untuk membenci Wahabi, menebarkan huru-hara di tengah-tengah umat bahwa Wahabi itu menyesatkan gitu. Ya, itu biasa. Karena penyakit ini sudah lama muncul, yaitu sejak tahun 1912. Nah, sesuatu yang sudah muncul lama itu akan selalu diungkit-ungkit oleh mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang pendendam ya. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.